Oke Pak, saya ambil beberapa Pak ya. Dari 8 kelompok atau 9 kelompok yang menggugat itu, misalnya pasal tentang penghinaan presiden Pak. Penghinaan presiden. Pasal 218, penghinaan presiden dan wakil presiden. Ini pasal yang dulu Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan. Tapi lalu dihidupkan kembali dalam aturan ini dengan menyebut ini sebagai sebuah delik aduan. Nah, Pak Mahfud melihatnya bagaimana dengan kaitannya dengan misalnya kehidupan demokrasi kita sekarang? Ya kalau melihat sejarah perkembangan hukum kita tentang kebebasan berpendapat kan, sebagai negara demokrasi konstitusional, pada saat itu MK sudah memutuskan bahwa tidak ada penghukuman, tidak ada kriminalisasi atau pemidanaan terhadap orang yang mengadukan kritik dalam bentuk unjuk rasa atau apapun. Bebas orang kritik negara demokrasi. Itu putusan MK, sehingga beberapa pasal di dalam hukum pidana yang dulu dikenal sebagai hadzai artikelen, pasal-pasal karet yang bisa kalau ke ini tidak dihukum, kalau ini dihukum karena lawannya dan seterusnya. Padahal ini mengatakan yang sama kepada orang lain dibiarin. Itu namanya hadzai artikelen. Nah, lalu dicabutkan oleh MK. Nah sekarang dimasukkan lagi. Sesudah itu dicabut, mungkin pembentuk undang-undang, oh ini harus diatur nih. Bahaya nih kalau tidak diatur, bisa anarki orang, sembarangan, memfitnah orang, orang. Nah, itu satu, kalau mau positifnya. Kalau mau negatifnya, oh yang buat undang-undang ini kan pemerintah bersama DPR. Yang banyak sorotan dari masyarakat, gitu. Ingin dia tidak dikritik, aman, masukkan lagi aja pasal ini. Persis. Nah, gitu kan? Dan itu menurut saya bertentangan sebenarnya dengan konstitusi, memasang pasal itu. Tetapi bertentangan dengan konstitusi? Iya kan, itu kan hak asasi manusia. Konstitusi itu kan intinya hanya dua konstitusi itu. Satu, mengatur perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur sistem pemerintahan negara untuk melindungi hak asasi manusia ini. Ini malah pemerintahan negaranya malah meredusir hak asasi manusia. Sehingga menurut saya undang-undang ini keliru substansinya, dan MK sudah pernah menyatakan itu ketika Pak Jimli memimpin Mahkamah Konstitusi dulu. Sudah mengatakan itu dengan tegas. Bahwa sekarang dimunculkan lagi, ya coba aja masyarakat adukan lagi ke MK. Mungkin benar pembentuk undang-undang ini bahaya kalau dibiarkan zaman sekarang ini musim medsos banyak. Ya, medsos yang liar, tidak gitu dan kemudian mempengaruhi masyarakat. Tapi mungkin juga benar masyarakat kita perlu